saya produksi tempe ini kurang lebih 400 kilo. Dengan produksi 400 kilo ini saya suplai di kota-kota sekitar sini aja, Malang Raya. Kalau untuk tempe Kampung Sanan, ini khususnya di Malang, ini saya menjaga mutu dan kualitas. Jadi mulai proses dari awal sampai menjadi tempe itu kita betul-betul higienis itu. Terus jadi waktunya itu kurang lebih mulai perebusan kedelai sampai menjadi tempe itu 4 hari baru panen. Untuk proses pembuatan tempe, pertama kita siapkan bahan baku kedelai. Kedelai kita impor dari Amerika, ya, kedelai merek Bola. Kita kedelai lokal itu stoknya kurang memenuhi. Sedangkan di Kampung Sanan ini kurang lebih per harinya antara 18 sampai 20 ton. Jadi pertama kita rebus kurang lebih 1,5 jam. Kita membutuhkan kedelai itu mengembang atau setengah matang. Habis itu selanjutnya kita proses pemecahan kedelai. Habis pemecahan kedelai itu pemisahan antara kedelai dengan kulit ari. Habis itu kita perendaman. Perendaman itu kurang lebih sekitar 1 hari 1 malam. Kita menunggu keasamannya naik. Ciri-ciri keasamannya naik itu kedelainya airnya mengental berganti dengan kuning, mengental kayak madu. Itu baru kita bisa proses selanjutnya. Proses selanjutnya kita cuci, kita ganti dengan air yang bersih, kita rebus. Perebusan yang kedua itu membutuhkan waktu kurang lebih dengan kapasitas 200 kilo itu 3 jam sampai 4 jam. Habis itu sudah mendidih, sudah tanek, kita tiriskan kayak di sini, ini di luar ini. Habis itu kita tiriskan, menunggu dingin, kita baru proses peragian. Terus proses peragian, proses penyetakan. Kita tunggu sampai kurang lebih 1 malam 2 hari untuk membutuhkan fermentasi proses pengerasan tempe. Jadi untuk membuat tempe mulai dari awal sampai jadi tempe itu kurang lebih 4 hari baru kita panen. Kalau di toko saya ini yang digemari, yang olahan tempe inovasi itu stik mendol sama stik tempe sayur. Nah ini orang-orang sangat suka ini, soalnya gimana nggak ada. Jadi saya sendiri yang bikin di sini. Jadi sudah kemana-mana ini. Ini jadi ada sisa-sisa tempe daripada dibuang. Kemudian itu saya jadikan tepung tempe dulu itu Pak. Kemudian saya bikin dulunya pertama itu bikin stik tempe bukan mendol. Jadi stik tempe itu macamnya ada pedas manis, ada keju. Anak saya dulu dimasukkan di Facebook itu dia ngirim ke Bangka Belitung sampai 10 kilo. Tuh, asalnya itu awalnya itu stik tempe bukan stik mendol. Kemudian kan di sini dikasih pelajaran dari seminar dari Bu Titi. Itu Desperindak itu diajari bikin olah-olahan tempe supaya untuk produksinya itu berkembang. Jadi kalau saya biasanya dikasih itu, kemudian saya praktekkan. Jadi saya membuat inovasi dari situ.
nama saya Wida Winarno. Saya terkait dengan tempe, saya adalah co-founder Indonesian Tempe Movement. Kalau kita membuat tempe, sebetulnya yang sulit atau yang berat itu ketika ngupas kedelainya. Makanya zaman dulu itu ada diinjek-injek itu sebetulnya karena mau ngupas kedelai dengan mudah gitu. Tapi kalau sekarang kan ada mesin ya, jadi ngupas kedelai itu tidak sesulit dulu gitu. Nah, selebihnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat mudah dilakukan oleh perempuan gitu. Dan kalau perempuan itu kan selain sisi bekerja dapat uang, mereka kan butuh untuk duduk bersama, ngobrol, curhat, menceritakan suami, anak, dan lain. Jadi ada sisi sosialnya itu. Nah, membuat tempe itu salah satu kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan emosional itu juga gitu. Tempe itu sebetulnya bukan sekedar makanan loh, itu satu proses yang istimewa di mana merubah dari kacang-kacangan menjadi tempe itu banyak sekali proses biokimia yang terjadi yang membuat kacang yang sebetulnya sudah tinggi kandungan gizinya tapi dilipat gandakan melalui proses fermentasi menggunakan ragi yang khas untuk tempe dan menjadikan satu produk yang bisa dimakan dengan harga murah, mudah didapat dan lain-lain. Jadi ketika kita memulai Indonesian Tempe Movement sendiri itu kita harus memastikan apakah betul tempe ini memang milik bangsa Indonesia. Jangan sampai nanti setelah 10-20 tahun lalu ada bangsa lain yang mengklaim bahwa loh ini tempe sebetulnya milik kita gitu. Jadi kita melakukan penelusuran. Penelusuran itu akhirnya kita menemukan bahwa ternyata tempe itu sudah dituliskan di dalam Serat Centini. Serat Centini sendiri dituliskan tahun 1815. Itu yang menuliskan adalah ketika itu pangeran ya, yang kelak menjadi Sunan Pakubuwono ke-5. Serat Centini yang menceritakan 200 tahun kehidupan sebelumnya, berarti kalau tarik mundur itu zaman Sultan Agung, itu sudah tempe itu sudah umum dikonsumsi masyarakat dan ternyata edukasi tentang tempe ini juga bisa langsung diaplikasikan di masyarakat. Misalnya ketika mungkin tahun ini isunya yang lebih banyak adalah MBG, tapi 2, 3, 4, 5 tahun ke belakang itu isunya adalah stunting. Nah, di mana stunting yang dikejar itu adalah kebutuhan protein untuk anak pada usia sampai 2 tahun. Nah, biasanya anak-anak Indonesia itu sangat bersahabat dengan rasa tempe karena ada gurih-gurihnya, tidak terlalu asin, tidak terlalu manis. Jadi perkenalkan tempe sebagai makanan untuk MPASI, untuk anak-anak, untuk mengatasi malnutrisi, pencegahan stunting, itu suatu hal yang sangat mudah dilakukan. Belum lagi ada new wave yang dialami oleh anak-anak muda dari Amerika, Eropa, Australia yang mereka cenderung lebih ingin makan plant-based food. Jadi makanan-makanan yang berbasis tanaman. Nah, tempe ini salah satu yang diunggulkan karena di antara tanaman-tanaman lain itu tidak ada yang menghasilkan vitamin B12 seperti tempe. Jadi hanya tempe satu-satunya pangan asal tumbuhan yang mampu menghasilkan vitamin B12. Kan kalau misalnya makannya tanaman, mereka nggak makan produk hewani. Sementara vitamin B12 hanya ada di produk hewani. Sementara vitamin B12-nya itu sangat dibutuhkan mereka kan untuk sistem syaraf, untuk perkembangan otak dan lain-lain, untuk menjaga kestabilan di dalam tubuh. Jadi vitamin B12 didapat dari tempe gitu.